Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bun Yus sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah dan tetap selalu semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Dan sebelum kita belajar, kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan kita ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bun Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih sholihah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-7, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Pada minggu yang lalu, pada hari Senin yang lalu, kalian sudah membaca, memahami tentang qada dan qadar. Dan pada hari ini Bun Yus akan menjelaskan tentang qada. Untuk qadarnya kita lanjutkan pada minggu depan. Perhatikan baik-baik dan cermati baik-baik. Sebelum Bun Yus jelaskan tentang qada, Bun Yus bertanya kepada kalian. Tentunya kalian sudah tahu dan sudah pernah belajar tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa, Nak? Rukun iman ada, kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kalau rukun iman ada 6. Iya, betul sekali. Rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada qada dan qadar itu urutan rukun iman yang keberapa, karena iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang kita hitung bersama-sama. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada Rasul Allah. 4, iman kepada kitab Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada siapa? Qada dan qadar. Dan kita sebagai umat Islam harus meyakini tentang qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Setelah ini Bun Yus akan menjelaskan. Sebelumnya kalian perhatikan pada pelajaran 7 tentang qada. Silahkan di buku cetaknya dibuka, buku paket. Di pelajaran 7 ada sebuah cerita Salim. Nah, Salim ini mempunyai kemampuan di bidang kaligrafi. Nah, setiap hari Salim ini berlatih untuk menulis kaligrafi. Salim berharap pada lomba kaligrafi tingkat kecamatan dia berharap menang. Karena dia sudah berlatih, dia berusaha untuk berlatih, namun setelah mendapatkan kesempatan mengikuti lomba kaligrafi, Salim gagal. Salim kalah, tidak juara pada tingkat kecamatan. Nah, Salim menerima kegagalan tersebut karena peserta lain tulisan kaligrafinya lebih bagus daripada dirinya. Nah, Salim juga menyadari bahwa kegagalan itu adalah kehendak Allah. Meskipun dia berusaha, tetapi kalau Allah berkehendak, itulah namanya qada. Jadi takdir Allah yang tidak bisa dirubah itu namanya qada. Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah itu namanya qada. Nah, qada, Bun Yus jelaskan tentang qada. Qada itu adalah keputusan Allah.
atau ketetapan Allah. Jadi yang ditentukan Allah, yang diputuskan Allah untuk makhluknya, itu namanya qada. Keputusan Allah, ketetapan Allah, itu namanya qada. Dan qada ini tidak dapat dirubah oleh manusia. Contoh qada itu adalah contohnya yang pertama. Nah, ini adalah contoh dari qada biar kalian tahu mana qada, mana qadar. Sekarang kita bahas qada dulu. Qada itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak kita belum lahir. Jadi sudah ditulis sama Allah, sudah ditakdirkan sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah sejak dulu kala, sejak pada zaman azali, sebelum terjadi. Itu namanya qada. Contohnya adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Nah, itu adalah ketetapan Allah. Siapa yang menetapkan? Siapa yang menjalankan? Ya Allah. Manusia bisa merubahnya? Tentu tidak. Manusia tidak bisa merubah matahari terbit dari utara, terbit dari timur, terbit dari selatan. Manusia tidak bisa merubahnya. Yang menentukan siapa? Allah. Nah, itu namanya qada. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh lagi adalah manusia mati. Manusia meninggal, mohon maaf. Manusia meninggal. Sudah dicatat sama Allah. Kita meninggalnya kapan? Sudah dicatat sama Allah. Misalnya Pak Budi meninggal pada hari Sabtu besok. Allah sudah mencatatnya sejak dulu kala. Manusia bisa merubahnya? Tentu tidak bisa, karena itu sudah ketetapan Allah. Meskipun manusia merengek-rengek, jangan pergi, jangan pergi, ya Allah, jangan cabut nyawanya. Nah, itu tidak bisa karena Allah sudah menetapkan bahwa Pak Budi meninggal pada hari Sabtu. Itu namanya contoh dari qada. Manusia tidak bisa merubahnya. Contoh lagi adalah planet. Planet yang mengelilingi bumi. Setiap hari berputar bumi. Manusia bisa merubahnya? Manusia bisa memberhentikannya? Tentu tidak bisa. Nah, itu namanya qada. Bumi setiap hari berputar. Planet mengelilingi bumi. Nah, itu adalah ketetapan Allah. Allah yang menjalankan. Manusia tidak bisa merubahnya. Bayi lahir. Tentu manusia tidak bisa memprediksi bahwa bayi itu lahir kapan. Dokter bisa memprediksi? Tentu tidak, hanya memperkirakan pada tanggalnya. Dan tentu tidak sama dengan prediksi dokter. Dokter memprediksi bahwa bayi ini akan lahir pada tanggal 15. Tetapi kenyataannya kita tidak pernah tahu bahwa bayi itu lahir pada saat itu. Bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Yang menetapkan siapa? Allah. Manusia tidak bisa menetapkan. Jadi ketetapan Allah yang tidak bisa berubah itu namanya adalah qada. Ya, sudah paham, Nak? Kalau belum, nanti bisa kalian tanyakan kepada Bunius lewat WA ya, Nak ya. Nah, dari contoh qada itu, apa sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk beriman kepada qada? Yang pertama adalah
dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang lain yang positif, tidak untuk hal-hal yang negatif. Itu cara beriman kepada qada. Harus memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Jangan protes, karena rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau kalian protes sama orang tua, sama saja dengan protes kepada Allah. Harus menerima apa adanya. Yang keempat adalah tidak sombong di rumah, di sekolah, atau lingkungan masyarakat. Karena apapun yang diberikan kepada kalian itu adalah milik Allah. Kita tidak boleh menyombongkan. Seharusnya yang patut bersombong, yang pantas bersombong itu adalah Allah. Kalian hanya dititipi, tidak boleh sombong. Itu adalah sementara. Yang selanjutnya adalah berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Kita harus berhati-hati biar tidak kena copet, tidak jatuh. Nah, harus berhati-hati. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Kita harus tanggung jawab apa yang kita lakukan, karena semua apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang selanjutnya adalah santun. Santun, sopan santun, dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Harus sopan santun kepada siapapun, rendah hati kepada siapapun. Tidak boleh sombong, tidak boleh seenaknya. Nah, itulah nak, banyak sekali sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk beriman kepada qada, kepada ketetapan Allah. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah sebutkan 5 contoh qada. Qada tadi adalah yang ditetapkan Allah, yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu namanya qada. Selain yang Bunius contohkan, kalian cari apa ya di alam semesta ini yang termasuk qada. Banyak sekali. Kalian sebutkan 5 contoh. Yang kedua, sebutkan 5 sikap yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada qada. Itu tugas yang kalian tulis di dalam buku agama. Nah, alhamdulillah nak, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang qada. Semoga dengan beriman kepada qada ini kalian dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga kalian sehat selalu, keluarga kalian sehat selalu, tetap semangat belajar. Bunius akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.